Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi dengan NIM L0211811342. Saya adalah salah satu mahasiswi dari mata kuliah Genetika Populasi. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai genetika populasi, yang dimana genetika berarti membahas cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat atau ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Kemudian, populasi merupakan sekumpulan individu sejenis spesies yang memiliki kemampuan reproduksi di antara sesamanya, yang dimana berada pada suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Genetika populasi merupakan ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pada tingkat populasi. Genetika tingkat populasi tidak hanya terbatas pada tingkat spesies, tetapi hingga ke subspesies. Selanjutnya yaitu materi genetik dan pola pewarisan. Materi genetik sel eukariotik, di mana sel eukariotik merupakan sel yang mempunyai struktur yang lebih kompleks. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Terdapat dua sel eukariotik yang terdiri dari sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel eukariotik pada sel tumbuhan mempunyai struktur yang terdiri dari nukleus, dinding sel, mitokondria, retikulum, endoplas, dan badan Golgi. Sedangkan sel hewan juga memiliki inti sel, namun dia tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Selanjutnya yaitu materi genetik. Materi genetik adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Setiap organisme hidup terdapat materi genetik. Asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peranan penting dalam kehidupan organisme, karena di dalamnya tersimpan informasi genetik. Asam nukleat sering dinamakan juga polinukleotida, di mana mempunyai struktur yang terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Ada dua macam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya yaitu perbedaan antara DNA dan RNA. Yang pertama dapat dilihat dari bentuknya, di mana bentuk molekul DNA adalah heliks ganda, sedangkan bentuk molekul RNA berupa rantai tunggal. Yang kedua yaitu susunan kimia molekul RNA yang merupakan polimer nukleotida. Perbedaannya dengan DNA yaitu gula yang menyusun bukan deoksiribosa, melainkan ribosa. Sebagai gantinya DNA mengandung urasil. Selanjutnya kita membahas mengenai kromosom sel eukariotik, di mana dalam keadaan sel sedang giat melakukan metabolisme, kromosom eukariotik tidak nampak. Yang nampak adalah benang-benang kromatin. Kromosom baru nampak apabila sel sedang membelah diri. Kromosom biasanya diambil pada jaringan yang sedang aktif membelah, misalnya jaringan yang terdapat di ujung batang, ujung akar, lingkaran kambium, kelenjar, epitel, dan tulang. Kromosom terdiri dari bagian gelap dan terang, berselang-seling. Bagian gelap disebut daerah heterokromatin, yakni lipatan nukleoprotein yang begitu padat dan bertumpuk-tumpuk. Dengan pewarnaan, bagian bertumpuk itu akan menyerap warna merah sehingga nampak tebal dan pendek. Bagian terang disebut daerah eukromatin, di mana lipatan nukleoprotein tetapi tidak sepadat pada bagian gelap. Pada gambar kedua, kromosom adalah polinukleotida DNA yang bersambung memanjang dan tidak terpotong. DNA sebagai sentromer adalah sebagian penyempit primer atau constriction. Pada beberapa kromosom, ada yang memiliki satelit kromosom di bagian ujung lengan kromosom, di mana sentromer adalah penyempit kromosom, yang letak sentromer tidak selalu di tengah. Selanjutnya, pewarisan sifat dan hukum Mendel. Teori pewarisan terpisah atau partikulat, warna putih yang tidak tampak pada fenotip
atau Fi bukan berarti tercampur, tetapi akan mempertahankan identitasnya dan tetap terpisah sehingga pada waktu pembentukan gamet akan bersegregasi. Selanjutnya hukum segregasi terbagi atas dua, yaitu hukum Mande 1 dan hukum Mande 2. Di mana hukum Mande 1 setiap gen dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Sedangkan hukum Mande 2 setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein, dan selanjutnya menentukan fenotip. Ekspresi gen terbagi atas dua, yaitu transkripsi dengan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi RNA, di mana enzim yang terlibat dalam transkripsi yaitu RNA polimerase 1 sama dengan sintesis rRNA, RNA polimerase 2 sintesis mRNA, dan RNA polimerase 3 sintesis tRNA. Adapun produk transkripsi yaitu mRNA sama dengan messenger RNA, di mana berisi kodon-kodon asam amino yang akan dirangkai. Kemudian tRNA sama dengan transfer RNA, di mana membentuk seperti daun semanggi yang mempunyai bagian yang disebut antikodon. Asam amino yang dibawa bertugas membawa AA yang akan dirangkai. Kemudian rRNA sama dengan ribosomal RNA, di mana komponen ribosom. Terdapat 3 tahap transkripsi. Yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua elongase, dan yang ketiga terminasi. Di mana inisiasi yaitu RNA polimerase melekat pada promotor DNA. Pita ganda terpisah dan sintesis mRNA dimulai. Selanjutnya yaitu elongase, yaitu mRNA memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Kemudian yang terakhir yaitu terminasi, yaitu mRNA dilepaskan dengan enzim RNA polimerase lepas dari pita DNA template. Selanjutnya kita akan membahas mengenai translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kodon atau 3 nukleotida berurutan yang menjadi suatu asam amino yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Pada translasi diawali oleh start codon yaitu AUG dan berakhir pada stop codon yaitu AUG, UAA, dan UGA.